di antara dua saudagar mebel yang berbeda pandangan dan sifat. Pada siang hari, Michael berkeliling melihat toko mebel. Langkahnya berhenti di toko Paman Shan, saudagar mebel batu alam asli. Ini harga berapa ya, Paman? Harga pasnya 55 juta. Apa tidak bisa kurang lagi, Paman? Tidak bisa. Meja ini terbuat dari batu alam asli. Tidak banyak orang paham nilainya. Jika tidak paham, kamu boleh bertanya ke orang lain. Michael pun keluar dan mencari toko lain. Di toko ini, dia disambut dengan sopan. Michael pun melihat sebuah meja yang terlihat elegan. Dodi menjelaskan bahwa meja ini terbuat dari batu alam asli yang didesain dengan elegan dan halus. Tutur Dodi lembut, hangat, dan meyakinkan. Namun meja ini terlihat janggal, tidak dingin dan tidak berat. Dia mengirim foto dan bertanya ke temannya. Jika terasa dingin dan berat berarti asli. Namun jika tidak, itu adalah terbuat dari bahan resin yang menyerupai batu alam. Balas temannya, dia kembali ke toko Paman Shan. Saya jadi ambil meja ini, ucap Michael tanpa basa-basi. Baiklah, saya akan proses pengiriman ke alamat kamu. Saya ucapkan terima kasih. Michael keluar dengan senyum tipis. Dia jadi teringat perkataan kakeknya. Kata yang jujur tidaklah indah. Kata yang indah belum tentu jujur. Maaf, Laura. Tapi ini adalah jalan yang harus aku ambil. Ray mengatakan ke orang tuanya bahwa dia akan bekerja keluar kota. Aku berharap suatu hari kamu bisa hidup lebih baik dari kami, Ray. Pertemuan Ray dan Laura, cinta di antara mereka pun tumbuh. Hubungan semakin mendalam. Pada akhirnya, mereka memutuskan menikah. Pesta yang mewah dan meriah membuat malam itu terasa indah. Beberapa bulan kemudian, ayah Laura meninggal. Kalau aku tidak bisa mendapatkan warisan itu, setidaknya aku masih bisa mendapatkan asuransi ini. Ray pergi menemui seorang montir, dia menyuruhnya membuat mobil remblong. Pegang uang ini, setelah selesai, aku akan memberikanmu sisanya. Pastikan semua selesai dengan rapi. Jangan ada yang tahu tentang hal ini. Tolong, remnya tidak berfungsi. Setelah Laura meninggal, montir itu menyerahkan diri ke polisi. Dia mengakui semua perbuatannya atas perintah Ray. Dan Ray pun ditangkap di saat mau mencairkan asuransi milik Laura. Ray, apa yang telah kamu lakukan membuat ibu sedih. Awal dari keserakahan membawa petaka bagi diri sendiri. Di sebuah mes wanita, Via masuk ke kamar mandi dan memutar musik dengan keras. Reni sangat terganggu dengan kelakuan Via. Reni yang lagi sakit, terbangun dari tidurnya menegur Via untuk mengecilkan volume suara musiknya. Namun Via mengacukan tegurannya. Ani pulang kerja, melihat kondisi Reni yang masih terbaring di kasur. Ren, sudah minum obat? Belum, ini ada obat. Kamu minum dulu? Iya nih, makasih ya. Via mau titip beli makan? Enggak nih. Via, kamu lagi sakit ya? Iya. Sepertinya masuk angin, sini ku bantu kerokin badannya. Sejak saat itu, mereka menjadi lebih akrab dan saling menjaga satu sama lain. Jangan membalas keburukan. Dengan keburukan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Dia terkena penyakit serius dan harus menjalani perawatan. Aku pikir uang yang paling penting, namun setelah lihat ini, aku senang bekerja sampai subuh dan selalu telat makan. Bagiku uang yang paling penting, jadi aku selalu mengabaikan istirahat hanya untuk bekerja. Sampai suatu hari saya merasa tubuhku ini sangat lelah. Lalu aku merasa tidak kuat lagi. Dan aku pun pingsan. Anda harus banyak istirahat, ini penyakit yang serius. Tubuh Anda terlalu dipaksakan bekerja tanpa istirahat yang cukup. Heru merasa sedih setelah melihat biaya pengobatan rumah sakit. Akhirnya dia sadar bahwa kesehatan jauh lebih berharga. Uang masih bisa dicari. Tetapi kesehatan adalah aset terbesar dalam hidup ini. Bekerjalah dengan keras, namun jangan lupa menjaga kesehatan.